Oke, kita lanjut untuk pembelajaran berikutnya tentang bilangan kompleks ya. Jadi kita telah mengenal himpunan bilangan real ya. Kalau kita tulis bilangan real itu bilangan yang sering kita hadapi dalam penghitungan matematika ya. Bilangan real itu himpunan ya, himpunan semua bilangan ya, semua bilangan, ada semua bilangan ya. Sehingga kita mempunyai persamaan linear ya, sehingga begini, persamaan linearnya adalah AX plus B dia sama dengan C. Ini untuk nilai A, B, C anggota himpunan bilangan real gitu ya. Selalu mempunyai jawab ya. Ini selalu mempunyai jawab jika A tidak sama dengan 0 gitu ya. Selalu mempunyai jawab nih. Tapi jika pada sistem bilangan tersebut persamaan kuadrat tidak selalu memiliki jawaban. Contoh klasik ini adalah persamaan kuadrat sederhana, misalkan ya kan, yaitu x kuadrat ditambah dengan 1 sama dengan 0. Ya, persamaan ini warna biru ini tidak memiliki jawab di R ya. Tidak ada jawaban di R. Tidak memiliki jawaban di R. Jadi maksudnya himpunan real, tidak ada himpunan bilangan real seperti ini yang akan berlaku persamaan seperti ini. X kuadrat plus 1 sama dengan 0 ya. Karena kita tahu bahwa untuk setiap anggota X bilangan real ya, kita tahu setiap anggota X himpunan bilangan real kan berlaku syarat apa, yaitu bahwa X kuadrat harus lebih besar sama dengan 0 ya kan. Sehingga kalau soal ini kita buatkan X kuadrat plus 1 lebih besar dari 0 ya kan, atau X kuadrat plus 1 dia tidak sama dengan 0. Seperti itu ya. Ini untuk setiap anggota himpunan X di real ya. Untuk setiap anggota himpunan X, elemen anggota himpunan bilangan real. Nah, sekarang kita akan memperluas nih sistem bilangan sehingga persamaan kuadrat selalu memiliki jawaban. Nanti kita akan lihat bahwa perluasan ini membawa dampak yang cukup menarik ya, karena pada sistem bilangan ini harus digambarkan pada bidang. Jadi geometri di sini jauh lebih banyak dan dipentingkan atau lebih kaya ya dibandingkan dengan geometri di garis lurus, yaitu tentang bilangan kompleks ya. Jadi secara sederhana bilangan imajiner itu didefinisikan sebagai bilangan ya I, sebagai bilangan I. Apa itu? Kita akan lihat ya bahwa I ya, imajiner I itu sama dengan akar dari negatif 1. Nah, ini ya. Ini atau bilangan yang memiliki, kalau kita buat ya, di sini kita bisa buatkan bahwa I kuadrat itu sama dengan negatif 1. Nah, itu ya. Jadi perlu ditekankan di sini bahwa I itu adalah bukan bilangan real. Dengan asumsi ini ya. Asumsi ini. Dan asumsi ini kita dapat mendefinisikan bilangan kompleks. Ya, bilangan kompleks definisinya apa? Bilangan kompleks. Definisi bilangan kompleks yaitu bilangan yang bentuk umumnya Z. Z sama dengan A ditambah dengan BI. Nah, ini ya. Ini bentuk umum dari bilangan kompleks. Dengan A dan B bilangan real ya, sekali lagi A sama B bilangan real. AB anggota himpunan bilangan real. Nah, bilangan A itu disebut bagian real dari kompleks Z ya. Dan B disebut bagian imajiner. Saya tulis nih.
ini sebagai bilangan kompleks Z. Bilangan real ya. Bilangan real dari bilangan kompleks Z, sedangkan B ini ya, ini kita sebagai bagian imajiner. Bagian imajiner. Nah, ini penting ini. Jadi bilangan kompleks tentu saja bilangan kompleks Z ya. Nah, khususnya bilangan real A itu dapat dikenali sebagai Z sama dengan A ya kan. Atau kita buat bilangannya ya, kalau A doang kan berarti di sini sebagai A ditambah 0 I atau sama dengan A ya. Dengan demikian kan bilangan real merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan kompleks. Nah, berdasarkan bahwa bilangan kompleks memiliki dua unsur ya, bilangan kompleks dapat digambarkan pada bidang seperti ini. Saya akan buatkan bidangnya ya. Ini bidang datar ya. Tapi saya buatkan ke dalam bentuk koordinat kartesius. Ya. Kemudian di sini ada garis seperti ini. Nah, ini garisnya. Nah, itu ya. Ya, teman-teman, artinya di sini Z di sini nih, yaitu A ditambah dengan BI. Ini B ya, di sini dengan A. Itu ya. Yang di sini B itu sebagai bagian imajiner. Bagian imajiner. Yang ini, yang X ini sebagai A ini sebagai bagian real. Nah, itu ya. Yang ini ya, yang warna merah ini. Ya. Seperti itu ya. Jadi gambar bilangan kompleks seperti vektor, mirip vektor ya, terletak kepada koordinat kartesius pada bidang ya. Bilangan kompleks dengan Z A plus B ini, A plus B digambarkan sebagai titik A, B di sini ya. Dan seringkali dinyatakan sebagai vektor yang menghubungkan titik 0,0 di sini. Kan titik pusatnya kan 0,0 nih. Dengan titik A, B. Berbeda dengan vektor ya. Pada bilangan kompleks terdapat operasi perkalian yang didefinisikan pada kegiatan berikut ini. Pada operasi bilangan kompleks ya. Operasi bilangan kompleks. Yang pertama ini penjumlahan. Ini ya. Saya buat judulnya operasi bilangan kompleks. Yang pertama penjumlahan. Kemudian ada juga perkalian. Dan ada lagi nanti ya. Pengurangan ada nggak? Ada pengurangan adalah penjumlahan dengan bilangan negatif seperti itu, seperti biasa ya. Jumlahan yang kemudian yang kedua adalah perkalian. Nah, seperti ini ya. Nah, ini operasi-operasi bilangan kompleks ini yang nanti akan dibahas di materi berikutnya ya. Tentang operasi bilangan kompleks yang lebih spesifik. Itu ya. Jadi seperti ini dulu ya. Jadi operasi definisi bilangan kompleks itu seperti itu.